Perkenalkan, saya Muhammad Hussein selaku Ketua Umum Remaja Islam Masjid Mutia, kalau bisa disingkat Rijma. Nah, memang kesibukan saya sehari-hari bisa dibilang juga di Jut Mutia kesibukan saya, tapi juga ada beberapa di luar. Eh, saya ingin menjelaskan beberapa poin mungkin secara singkat, padat, jelas mengenai sejarah Masjid Jut Mutia dan sampai saat ini mengapa menjadi Masjid Jut Mutia. Yang pertama, pada tahun 1910 ini menjadi gedung, dasarnya adalah gedung New Gondang Dia dan sekitarnya. Jadi memang bukan berdasarkan dari masjid, tapi pertama kali menjadi gedung. Nah, setelah menjadi gedung New Gondang Dia, masuk lagi ke kantor KAI, sempat menjadi angkatan laut perang, terus menjadi KAI juga. Nah, terakhir itu menjadi kantor MPRS. Nah, setelah kantor MPRS ini pindah ke Senayan, pada tahun 1987 Masjid Mutia disahkan menjadi Masjid Mutia oleh Gubernur Ali Sadikin, yang dimana untuk mengusulkan menjadi Masjid Mutia adalah almarhum Jenderal Nasution. Nah, sampai saat ini ada beberapa pengurus Masjid Mutia, ketua yayasan, sekretaris yayasan, bendahara yayasan, sampai yang di bawah-bawahnya pemuda-pemuda ini adalah remaja Islam Masjid Mutia. Untuk secara program-program yang setiap hari dilakukan oleh Jut Mutia, pasti sudah ada bulanan, ada mingguan. Berbicara kalau misalnya sebelum Covid, banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh remaja masjid. Yang kami unggulkan adalah setiap tahunnya adalah Ramadan Jazz Festival, Gemar Ramadan, yang dimana kalau secara singkat Ramadan Jazz Festival adalah konser di bulan Ramadan, satu-satunya anak remaja Islam Masjid Mutia mengadakan, Rijma yang mengadakan. Memang metode ini adalah untuk donasi, setelah uangnya dikumpulkan secara donasi yang akan kita salurkan ke social activity. Nah, dimana kalau secara Gemar Ramadan 30 hari full kegiatan Ramadan secara sosial maupun peribadatan. Nah, kalau untuk secara konsep, apakah masjid ini ada yang dirubah atau tidak, sama sekali tidak ada yang dirubah. Karena ini sudah masuk dalam cagar budaya. Yang dimana selama 3 bulan sekali selalu dipantau oleh pemerintah apakah ada yang berubah atau ada yang tidak. Nah, memang untuk secara cat mungkin dan lain-lain yang untuk secara look, untuk memperindah Masjid Mutia itu dirubah. Secara cat, terus tanaman dan lain-lain. Tapi untuk secara bangunan, bentuk bangunan tidak sangat dirubah karena sudah masuk dalam cagar budaya. Insya Allah tahun ini ada rencana revitalisasi yang dimana membangun sekitarnya, merubah sekitarnya Masjid Mutia, sekitar bangunan Masjid Mutia. Nah, emang ini untuk menarik jamaah kembali agar jamaah tertarik untuk beribadah di Masjid Mutia. Kalau untuk berbicara sebelum Covid, ada sajadah di bawah sini. Kenapa jamaah senang sholat di Jut Mutia? Karena katanya karpetnya seperti di Masjidil Haram, sangat wangi. Nah, memang Jut Mutia punya kelebihan seperti itu. Nah, kalau dilihat secara garis, memang kiblat di Masjid Mutia ini miringnya terlalu jauh. Karena pada dasarnya adalah bukan bangunan masjid yang dibangun, tetapi memang awalnya adalah kantor. Nah, itu mungkin secara singkat sejarah, terus program-program sampai hari ini pembangunan yang ada dilakukan oleh Masjid Mutia. Masjid Jut Mutia adalah salah satu masjid yang terletak di Jakarta Pusat. Bangunan masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri yang kemungkinan tidak terdapat di masjid-masjid lainnya. Salah satu keunikannya ialah mihrab yang diletakkan di samping kiri dari saf sholat. Selain itu, posisi safnya juga terletak miring karena bangunan masjid tidak tepat mengarah kiblat. Dulunya, masjid ini adalah bangunan kantor biro arsitek sekaligus pengembangan Namlus Fellowship atau perseroan terbatas Bouwblok Peter Adrian Jacobus Mujen 1879 sampai 1955 yang membangun wilayah Gondang Dia di Menteng. Pada kurun waktu Orde Lama, gedung ini juga pernah dijadikan gedung sekretariat MPRS. Nama Bouwblok sendiri kini masih tersisa dalam ingatan sebagai nama Pasar Bouwblok di barat stasiun kereta api Gondang Dia.